Human trafficking atau biasa disebut dengan perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan paling brutal yang sering terjadi di lintas negara ketika pelaku menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya. Bahkan tidak jarang para pelaku sindikat tersebut juga sering menjual organ tubuh dari korbannya. Ngomong-ngomong masalah human trafficking nih guys, sama seperti film yang saya ceritakan hari ini berjudul In the Blood yang pernah dirilis pada tahun 2014 lalu. Was texting me. I quit my job not to say anything. Berkisah tentang para turis lokal yang tiba-tiba dinyatakan menghilang ketika mereka berlibur ke sebuah pulau terpencil. Ada apa di dalam pulau tersebut? Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Tapi tunggu dulu guys. Sebelum masuk ke filmnya, di sini gua mau ngasih tahu ke kalian nih aplikasi yang bisa ngehasilin cuan. Bener guys, cuan. Nah loh, maksudnya gimana bang? Jadi kalau misalkan kalian mau berpenghasilan tambahan, kalian cukup masuk ke websitenya dengan langsung ngedaftar aja. Gampang banget kok, bisa pakai nomor handphone atau email. Nanti link webnya gua taruh di deskripsi box ya. Setelah daftar, kalian bisa memasukkan kode unik yang gua catat di deskripsi juga. Awas jangan salah. Setelah masuk, kalian udah dapat penghasilan awal nih guys, Rp5.000 tuh. Kalau kalian mau tambah penghasilannya, kalian bisa dengan cara top up dengan menyewa salah satu mesin vakum yang tersedia. Jadi semisal kalian sewa yang kedua dengan harga Rp130.000, kalian perharinya bisa mendapatkan Rp9.300. Dan kalkulasi aja, selama 90 hari kalian bisa dapat 1,9 juta guys dari hasil 9.300 per harinya. Bener-bener untung bukan? Jadi bisa dibilang aplikasi ini tuh kayak investasi ya, tapi bukan investasi bodong. Sama kayak gua nih, kemarin gua top up sambil sewa vakum nomor 1 aja dengan harga Rp60.000. Dan di 2 hari ini gua udah bisa dapetin 13.000 guys. Top upnya juga gampang banget kok. Di situ ada banyak pilihan transfer bank yang kalian punya. Tapi kalau gua pribadi sih pakai QRIS aja ya. Dan gampang banget kok kalau misalkan kalian butuh uangnya alias kepepet gitu kan, kalian bisa tuh langsung lakukan penarikan ke bank kalian dengan minimal penarikan Rp15.000 ya. Gampang bukan? Makanya buruan daftar. Apalagi cocok nih buat kalian ibu-ibu atau pengangguran yang emang gabut gak ada kerjaan gitu kan di rumah. Daripada nggak ngasilin cuan, mendingan kalian daftar di aplikasi Ecovac ini aja. Oke, kita lanjut. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang wanita cantik bernama Eva. Ini orangnya yang tiba-tiba terbangun karena mendengar suara kegaduhan di dapur rumahnya. Saat Eva pergi memeriksa, alangkah kagetnya dia setelah melihat beberapa perampok yang sudah masuk ke dalam rumah, bahkan sampai membunuh ayah Eva. Eva kemudian langsung merebut senjata dari para perampok dan langsung menembak mereka tanpa ampun. You guys met at a needle exchange.
Singkat cerita, 12 tahun kemudian, cerita berpindah ke sebuah acara pernikahan yang tidak lain itu adalah acara Eva dengan calon suaminya bernama Derek. If you want to disown or disinherit. Derek and Ava, wife, to be my wife. Setelah selesai melangsungkan pernikahan, Derek yang merupakan seorang suami yang baik hati lalu mengajak Eva menikmati bulan madu cenah dengan berlibur ke sebuah pulau bernama Pulau Karibia. Karena di pulau itu Derek sudah menyiapkan sebuah villa mewah untuk mereka berdua. That is 2 or 3 years old. Begitu sampai di pulau tersebut, layaknya pasangan suami istri, mereka lanjut menikmati momen-momen berbulan madu dengan penuh kegembiraan. Setelah puas bersenang-senang, Derek kemudian lanjut mengajak istrinya ini untuk pergi dinner ke sebuah kafe. Great mother. Learn something every day. Tapi ketika Derek pergi ke toilet, tiba-tiba saja datang seorang pria berambut kribo bernama Manny dengan mengajak Eva berkenalan. Do you know Earl? Kejadian itu bersamaan dengan datangnya Derek yang baru selesai dari toilet. Namun bukannya marah, Derek terlihat malah menyambut kedatangan Manny. Karena memang diketahui pria keriting yang barusan ingin mengajak Eva berkenalan merupakan sahabatnya. In the rainforest? Relax, I'm joking. But we can do both You'd love things. to? Yeah. Setelah saling mengobrol satu sama lain, Manny yang sudah lama akrab dengan Derek mulai menawarkan sebuah wisata Flying Fox yang dia klaim sebagai wisata terbaik di Pulau Karibia. Bahkan Manny berjanji akan memberikan diskon kepada mereka. Sehingga Derek dan Eva yang tertarik ingin mencoba pun akhirnya sepakat mau menerima tawaran Manny. Tapi sebelum itu Manny lanjut mengajak mereka menikmati salah satu klub di Pulau Karibia. Mereka yang sedang asik bersenang-senang menikmati alunan musik, tiba-tiba malah datang seorang pria tua bernama Bobs yang ingin mengajak Eva menari bersama. Sehingga Derek yang tidak terima alias cembokur langsung mendorong pria tua itu. Tapi sebelum akan terjadi perkelahian, Manny pun datang sambil berusaha melerai sekaligus meminta Derek dan Eva agar segera pergi dari tempat itu. Karena diketahui Bobs adalah salah satu mafia yang paling ditakuti di Pulau Karibia. Sehingga tidak lama kemudian datang bos dari pemilik klub sekaligus atasan Bobs melerai mereka. Like you went crazy, like fucking ninja. Que dio en la cara a la otra. Yo no sé cómo cara. Singkat cerita, di pagi harinya Manny pun datang kembali menemui Derek dan Eva sambil menyuruh mereka bersiap untuk pergi ke Flying Fox. Yeah, safest place for you guys to meet. Sesampai di lokasi, terlihat mereka yang mulai bersenang-senang menikmati wahana. Bahkan Derek sampai mencoba berayun untuk yang kedua kalinya. Saat dia mencoba Flying Fox untuk yang kedua kali, tali pengaman di badan Derek malah tiba-tiba putus. Panik melihat suaminya dalam bahaya, sontak Eva pun menyuruh Manny agar segera menyelamatkannya. Namun ketika Manny mencoba menolong, sayangnya Derek malah keburu jatuh dari atas ketinggian sehingga membuat Derek mengalami luka yang cukup parah. Salah satu pegawai bernama Jojo bergegas menghubungi ambulan untuk segera menyelamatkan Derek.
Singkat cerita, setelah Derek dibawa oleh petugas ambulan, Eva yang sudah berada di rumah sakit dan hendak melihat kondisi suaminya. Anehnya, pihak rumah sakit berkata jika mereka tidak menangani pasien bernama Derek ataupun melihat petugas ambulan yang tadi membawa suaminya. Tapi Eva yang masih belum percaya kemudian menunjukkan foto suaminya kepada salah seorang suster, bahkan sampai menerobos masuk dengan memeriksa setiap kamar. Excuse me, ma'am. This is what he looks like. Ma'am. Karena tidak kunjung menemukan sang suami, akhirnya Eva pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Akan tetapi, anehnya para polisi malah cuek seakan tidak peduli oleh laporan tersebut. Besok paginya keluarga Derek yang baru mengetahui tentang hilang anaknya, mereka pun datang ke Pulau Karibia. Dengan sekeluarga lanjut kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan. Namun seorang petugas polisi bebel bernama Raymond berkata jika dia tidak percaya oleh cerita yang dikatakan Eva. Karena Raymond sendiri sudah datang ke tempat wisata Flying Fox dan berbicara kepada pegawai di sana jika tidak ada pengunjung yang mengalami insiden kecelakaan seperti Eva ceritakan. Was anyone drinking? You know there wasn't any drink. Trying to make a better standing for themselves. Saat mereka kembali datang ke tempat wisata untuk mencari keterangan dari Jojo, dia malah menyangkal dengan berbohong seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Let me handle this, okay? Listen, you gotta understand, it wasn't here. Sehingga Eva yang kesal berniat akan mencari suaminya dengan cara dia sendiri. Bahkan keluarga Derek juga sampai memasang iklan sayembara dan akan memberikan hadiah besar jika ada orang yang telah berhasil menemukan anaknya. Esok harinya Eva yang masih kesal kemudian kembali menemui Jojo sambil memaksa pria itu berkata jujur. What happened to my husband? Manny told us to. Setelah berhasil mengancam serta merekam setiap pengakuan Jojo, alhasil Eva pun bergegas kembali datang ke kantor polisi untuk menunjukkan rekaman tersebut kepada mereka. Tapi lagi-lagi si bebel Raymond malah tidak mempercayai Eva, bahkan malah bermaksud ingin mengantarkan Eva pulang ke negaranya karena Eva dianggap telah melakukan kekerasan di wilayahnya akibat sudah mengancam Jojo. Find my husband. To get a confession out of them, but not here. Son, do you understand that? Sehingga dari sini Eva menyadari jika para polisi juga pasti sudah berhubungan langsung dengan orang-orang yang telah menculik suaminya. Saat polisi akan membawa Eva dipulangkan ke negaranya, untungnya Eva dapat berhasil melumpuhkan para polisi tersebut, lalu kabur menuju hotel. Well, you're gonna have to come here and help me. My boyfriend thought it'd be funny to throw me in the pool. Setelah berhasil kabur, Eva kemudian lanjut pergi menuju klub yang pernah dia kunjungi dengan suaminya untuk mencari keberadaan Manny. Ketika Manny berhasil ditemukan, kemudian Eva mengikutinya sampai ke toilet. Sehingga tanpa banyak basa-basi langsung menyiksa Manny agar mau berkata jujur. Hello, Manny. Who called the ambulance? Vamos a abrir la puerta que está gente esperando aquí. Meskipun begitu, sayangnya Manny benar tidak tahu apa-apa mengenai hilangnya Derek karena dia hanya dibayar untuk menarik orang-orang datang bermain Flying Fox saja. Sebelum akhirnya Manny bersedia membantu Eva untuk mencari keberadaan Derek.
Singkat cerita, Manny kemudian membawa Eva menuju ke tempat para mafia berkumpul untuk mencari informasi, termasuk mencari info mengenai orang yang telah menyamar menjadi petugas ambulan. ¿Han visto un tipo calvo? What? That's it. What's what? The paramedic. All right, let's go. Let's get up. Beberapa saat ketika Eva sedang fokus mengamati situasi, tiba-tiba saja dia pun melihat si supir ambulan palsu. Sehingga dengan cepat Eva langsung membuntuti pria itu sampai ke sebuah gang. Lalu tanpa banyak basa-basi dia langsung menghajar pria itu dan berhasil mengalahkannya. Sebelum akhirnya Eva lanjut menyiksa pria tersebut agar mau buka mulut. Dan jika menolak maka tidak segan-segan Eva akan mengeluarkan semua isi perutnya. Mantep anjir. Texted me. I to quit my job, not to say anything. He'll fucking kill you. Sampai-sampai si pria yang takut berkata jika salah satu temannya bernama Omar adalah orang yang tahu mengenai keberadaan Derek. Setelah berhasil mendapat alamat Omar, Eva yang tidak mau membuang waktu pun bergegas menuju ke tempat kediamannya. Dan begitu Omar berhasil ditemukan, sontak perkelahian di antara mereka pun tidak dapat terhindarkan. Meski Eva telah berhasil memenangkan pertarungan, sayangnya dia malah gagal mendapat info akibat Omar yang tanpa sengaja dia bunuh. He's in on it. In on what? I don't know. He said he got paid. Semenjak kejadian di malam itu, sayangnya Eva malah berakhir ditangkap oleh polisi. Namun bukannya memasukkan Eva ke penjara, Raymond malah menyuruh anak buahnya membawa Eva ke tempat sepi untuk dieksekusi. Officially, the prime My husband's alive. over to headquarters. Husband is alive. Sebelum dieksekusi dilakukan, untungnya Eva dapat melawan balik, bahkan berhasil membunuh para polisi korup tersebut. ¿Todo bien? Lalu setelah itu Eva pergi menuju ke tempat kediaman Raymond sambil mengancam akan membunuh anaknya jika Raymond tidak mau buka mulut mengenai orang-orang yang sudah membayarnya. Your family. Let's talk about your family. You don't understand. I owe him. Sehingga Raymond yang panik akhirnya buka mulut mengenai sebuah sindikat di rumah sakit yang menjalankan bisnis organ tubuh manusia alias penjualan, dan komplotan mereka ternyata sering menculik turis-turis ataupun penduduk lokal. Terus memimpin dari komplotan tersebut tidak lain adalah Bapak Silvio Lugo, si pemilik klub hiburan sekaligus orang yang paling ditakuti di Pulau Karibia. One of these is quiet. Mengetahui fakta itu, Eva yang terlanjur kesal kepada Raymond memilih untuk tetap membunuh Raymond, sang polisi korup. What the hell happened to you? Selesai mengobati luka-lukanya di tempat kediaman Manny, Eva kemudian bergegas pergi ke rumah sakit. Karena menurut informasi dari Raymond, Derek akan dibawa ke sana untuk diambil organ tubuhnya. Sebelum akhirnya Eva yang sudah muak langsung menghabisi para pegawai rumah sakit satu persatu. Leta, ¿estás aquí? Broken leg. I want to know how he died. Derek. Kejadian itu bersamaan dengan Eva yang tanpa sengaja melihat keberadaan Derek dibawa masuk oleh komplotan Lugo. Lalu dengan dibantu oleh seorang dokter yang sudah Eva ancam, dia kemudian mulai menyamar sebagai suster agar bisa menyusup ke ruangan tempat Derek akan dibedah. ¿Cómo te llamas? Christy. What happened to your hand? Got it caught in a door. Ay, Luillo.
Si la tiene apretada. Saat akan dilakukan operasi bedah dengan cepat, Eva langsung menembak salah satu dari mereka dan langsung bergegas membawa suaminya pergi dari tempat Fuck itu. that. Go. Pelón cojones. It's okay, papi. Good boy. ¿Qué es lo que tú? Try to put me to sleep? Put your fucking hands up! Fuck down! Whoa, was that necessary? Rare type of cancer. Raulito, ayúdala. Stay back! Find your way out. Setelah berhasil kabur, untungnya Manny pun datang membantu membawa mereka kabur sambil terus dikejar oleh komplotan Lugo. I can pay you for your donor whose tissues are perfect, man. Where are you gonna run, little rabbit? Apparently I do. Coño! You two motherfuckers are... Sehingga dari pengejaran tersebut sampai ke tempat pemukiman warga. Namun untungnya Eva dan Derek berhasil menghabisi anak buah Lugo satu persatu secara OP. Vamos, let's go. Como estén aguantando los gringos, vamos a hacer una pinta. Sehingga dari puncak perkelahian pun akhirnya Eva dan Lugo mulai saling berhadapan satu sama lain yang disaksikan oleh warga setempat di kawasan itu. Dari perkelahian mereka, Eva yang sudah terlatih berkelahi setelah kematian sang ayah, alhasil dengan mudah dapat melumpuhkan Lugo. Sehingga Lugo yang terpojok lalu meminta maaf sambil meminta tolong penduduk dan berjanji akan memberikan uang jika mereka membunuh Eva. Namun anehnya para penduduk malah tidak ada satupun yang membantu karena mereka menganggap jika Lugo adalah orang yang sangat-sangat kejam dan pantas untuk dibunuh. Dan tidak berselang lama, Bobs yang merupakan salah satu anak buah Lugo pun datang. Namun bukan datang untuk membantu, melainkan dia datang untuk membunuh bosnya sendiri. Niños, cierren los ojos. Oh, let him go. Déjalo. Are you okay? Karena Bobs merasa sudah muak dengan ulah dari Lugo yang selalu menculik para turis demi kepentingan pribadi, bahkan penduduk lokal sekalipun. Lalu film ini pun ditutup dengan Bobs yang membiarkan Eva dan Derek pergi dari Pulau Karibia. Tamat ending yang benar-benar epik dan diharapkan penonton, guys. So itu deh guys, sebolor cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan saya bahas. So sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.